Nah, saya punya suami, tapi dia tidak terbuka terkait gajinya kepada saya, Pak Ustadz. Kalau kalian tidak jujur, nanti muncul kecurigaan, disangkanya kalian punya pos 02. Kemana duit ini, Bang? Hubungan kita dengan istri ini bukan antara pegawai dengan direktur. Hubungan suami istri itu bukan antara pejabat dengan kepala dinas dengan anak buah. Hubungan suami istri itu adalah hubungan trust, kepercayaan, saling percaya. Kalau bahasa kampung kita, jangan ada dusta di antara kita. Nah, jadi kalian terus terang aja, Dek, memang abang ini pegawai, tapi duit abang semuanya udah diambil bank. Karena sebelum nikah sama kau udah kugadaikan semuanya. Untuk berapa tahun, Bang? Sampai kau mati. Terus kenapa abang mau nikah sama aku? Aku mau nikah sama kau karena aku dengar-dengar kata orang, kalian ini keturunan orang kaya. Katanya 7 keturunan harta tak habis. Belakangan baru ku tahu rupanya kau keturunan yang ke-8. Patutlah kita melarat. Dulu kata orang, kebun sawit yang 700 hektar itu kata orang, itu semuanya, itu kotak apa itu? Kotak sedekah. Kenapa terlambat kalian masukkannya? Untung nggak pas aku udah pulang tadi. Masukkan. Jangan banyak kali di sini. Bapak ini tak ada megang duit. Megang bininya, naikkan ke atas. Orang ini paling 2000 perak. Duit parkir. Kencing pun tak berduit lagi. Diikat orang ini pakai karet. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita tahu di satu tempat ada kemungkaran, ada kepalsuan, tapi kita tak peduli, kita membiarkan dengan mengatakan itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Itu apa namanya, Pak Ustadz? Itu namanya lemah iman. Karena kata Nabi, man ra'a minkum mungkaran, siapa yang menengok judi, siapa yang menengok riba, siapa yang menengok narkoba, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Kalau kalian anggota dewan, buatkan perda. Kalau kalian gubernur, bupati, wali kota, buatkan pergub. Kalau tak sanggup dengan tangan, fabilisani, dengan mulut. Haram, mungkar. Tak sanggup dengan mulut, fabiqalbi, dengan hati, diam, tidak ikut-ikutan. Wadzalika at'aful iman, itu adalah selemah-lemah Jangan kau urus-urus aku, cewekku, pacarku, yang kupakai duit aku, bukan duit kau ambil. Yang mabuk aku, yang sakau aku. Kenapa pula kau resek? Memang yang mabuk kau, memang yang berzina kau, kamarnya kamar kau, duitnya duit kau. Tapi kalau tsunami datang dari Belawan sana, yang kena bukan cuman rumah kau, bodoh, rumah aku pun kena juga. Kalau datang tsunami bergulung dari Belawan sana ke Sunggal ini, rupanya dicarinya rumah kau. Ditanyanya ke imam masjid, Pak Imam, mana rumah si bodat itu? Ada rupanya dia nanya gitu. Digulungnya semua, masjid-masjid ini pun digulungnya semua. Makanya jangan diam menengok kemungkaran. Bicara,
speak up. Tak berani kalian ngomong, serahkan aku, biar aku ngomong. Setan-setan, siapa yang bisa tunjuk? Itulah orang yang nonton-nonton, yang peminum khamar, yang pejudi, yang pezina, yang perampok, yang pembunuh. Jangan diam, bicara, speak up, ngomong. Karena kalau tidak, kena laknat kita ini semua. Mudah-mudahan Allah melindungi Medan ini, melindungi Sumatera Utara ini. Indonesia apa Ustaz? Iya, Indonesia juga. Apa pendapat ulama kita bahwa bagi mereka yang salah pemahaman akidahnya dihukumi fasik? Apa hukumnya orang fasik jadi imam fardu di masjid rutin? Karena jamaah masjid tersebut pemahaman mujassimah. Mujassimah itu jisim badan, jisim ni badan, menjisimkan Tuhan, menfisikkan Tuhan. Tuhan duduk di atas arsy. Itu salah satu contoh memfisikkan Tuhan. Sedangkan kita ikut Imam Asy'ari. Ingat 3. Akidahnya Asy'ari, fiqihnya Syafi'i, tasawufnya Al-Ghazali. Itu trilogi kita. Bisa diingat? Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Al-Ghazali. Saya ini tamat Muallimin Al-Wasliyah, Medan, Jalan Sisinga Mangaraja. Akidahnya Asy'ari. Waktu sanawiyah nama kitabnya Al-Husunul Hamidiyah. Waktu aliyah nama kitabnya Ad-Dasuki ala Ummil Barahin. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Nah, itu akidah Al-Wasliyah. Fikihnya Syafi'i. Kitab kami dulu Tuhfatul Tullab, Imam Zakaria Al-Ansari. Tasawufnya Al-Ghazali. Di Muallimin itu tasawufnya kitabnya Mau'izatul Mu'minin, ringkasan dari Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali 4 jilid tebal, tak terbaca banyak kali, tak selesai kalau taman Muallimin baca itu. Maka diringkas 1 jilid. Syekh Jamaluddin Al-Qasimi dari Damaskus, Suriah. Nama kitabnya Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Itu Al-Wasliyah. Al-Wasliyah itu produk asli Medan, made in Medan, Sumatera Utara. Imam Masjid Raya, Mufti Kerajaan Delhi, namanya Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum punya murid, itulah pendiri Al-Wasliyah, salah satu, namanya Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis. Awalnya Al-Wasliyah itu namanya Maktab Tapanuli namanya. Siregar, Nasution, Harahap, berkumpul orang Tapanuli ini buat namanya Maktab Tapanuli. Waktu terbentuk Al-Wasliyah, mengalah orang Tapanuli. Tak usahlah bawa-bawa nama Tapanuli. Kita ingin menyambungkan silaturahim. Datang orang ini kepada Syekh Muhammad Yunus. Kata Syekh Muhammad Yunus, sudah putus silaturahim orang, kita sambung balik. Menyambungkan itu bahasa Arabnya wasal. Maka jadilah dia Al-Jam'iyatul Wasliyah. Tanggal 30 November 1930. Berarti sekarang sudah lama juga lah. Nanti 2030 udah 95 tahun. 2030 nanti 1 abad Al-Wasliyah insyaallah. Apa hubungan Al-Wasliyah dengan NU? Imam Masjidil Haram, Imam Masjidil Haram namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Meninggal tahun 1916. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid dari Jombang, wong Jawa. Pripun kabare panjenenganipun? Apik kabeh ya. Ada muridnya dari Jombang, namanya
Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Itulah yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Satu lagi murid datang dari Medan, Sumatera Utara, pulang dari Makkah, diangkat Sultan Delhi menjadi imam Masjid Raya. Itulah dia Syekh Hasan Maksum. Murid-muridnya lah yang mendirikan Al-Jamiatul Wasliyah. Datang satu lagi muridnya, pulang ke Bukit Tinggi, membuat pesantren. Namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Tempat dia mengajar itu Canduang. Nama disebut dengan Inya Canduang. Lah ya ada orang awak di siko. Banyak juga orang. Dari Sumatera Utara Syekh Hasan Maksum. Dari Jawa Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Dari Canduang Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mendirikan ormas namanya PERTI, Persatuan Tarbiyah Islam. Ketiga-tiganya ini titik temunya tiga. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Al-Ghazali. Itulah definisi Ahlus Sunnah wal. Nah, kalau ada ustadz yang berceramah katanya Tuhan duduk di atas aras, bertentangan dengan mukhalafatuhu lil. Tuhan duduk di atas aras, berarti sama lah macam aku duduk di atas kursi. Kalau gitu aku Tuhan juga lah. Mukhalafatuhu lil awadis. Lalu apa makna Tuhan duduk di atas aras? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Maknanya Allah Maha Kuasa. Itu menurut akidah Asy'ari, itu menurut Al-Wasliyah, itu menurut PERTI, itu menurut Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jelas? Kalau tak jelas juga aku ulang sekali lagi ini. Nah, macam mana kalau ada imam yang berkeyakinan mujassimah? Pertanyaannya, kok bisa kalian biarkan dia jadi imam? Kemana kalian selama ini? Ini masalahnya jamaah ini. Sesudah masjid itu dikuasai Wahabi, barulah dia melapor ke Ustaz. Ustaz, masjid kami dikuasai Wahabi. Selama ini kau kemana aja? Entah. Kenapa kalian biarkan dia jadi imam? Kenapa kalian biarkan dia mengajar jadi ustaz? Kalian jagalah masjid kalian. Udah masalah, perlu kalian ngadu ke aku. Memangnya aku ini tempat sumber masalah? Nah, itulah kaji kita malam ini. Tadi dimulai dari jam 10 kurang 15, 9 kurang 15, sekarang sudah jam 10 pas. Berarti ceramah malam ini sudah di luar kode etik. Kemana-mana saya ceramah 1 jam. Bisa pula masjid isti'adah ini dapat 1 jam 15 menit. Nanti kalau aku ditanya orang, Ustadz di masjid kami 1 jam, kenapa masjid isti'adah 1 jam 15 menit? Karena masjid isti'adah ini mengundangnya 3 tahun yang lalu. Itu jawabnya. Udah dapat, udah jawabnya udah. Masjid isti'adah ini ngundang 3 tahun yang lalu. Baru sekarang lah saya datang. Maka saya mohon maaf atas segala kesilapan dan kehilapan. Mau Bapak Ibu memaafkan silap salah saya. Sampai hilanglah kaca-kaca lampu ini, baru aku datang kemari. Di akhir majelis mari kita sama berdoa supaya kita banyak berkurban, sedekah kita melimpah, dan masjid isti'adah makin mulia dengan solat berjamaah. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta